Kita ikuti omongan beliau. Nih, Anda tinggal searching. Anda kan searching juga tuh, nih. Al-Masih. Nih, Masiah, yang berarti yang diurapi. Apakah cuma Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Salomo diurapi, Elisa diurapi, Harun diurapi, Henok diurapi. Bukan cuma Yesus yang diurapi. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesias. Oke? Nah, kemudian Anda tadi mengatakan bahwasanya itu adalah Yesus. Di Petrus 2 itu, saudara, di Petrus 2 jelas dikatakan bahwasanya Mesias yang dinaikkan Tuhan. Ya, kita lihat lagi ya di Kisah Para Rasul. Nih, kita pandai nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia? Dia yang tidak mengalami kematian. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud berdiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat ya, Yesus yang tidak mengalami kematian tadi itu diangkat oleh tangan kanan Elohim. Bukan diangkat oleh manusia. Bukan diangkat, ditinggikan oleh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Yohanes 8, nomor 28, ditinggikan oleh manusia, yaitu tentara Romawi. Kalau yang dagingnya tidak membusuk ini, yang tidak jadi mayat ini, yang kemudian tidak dikubur ini, itu ditinggikan oleh malaikat tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim yang menaikkan, bukan tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ini kita lihat. Nih, sesudah meminum anggur asam itu, lalu dia mengatakan sudah selesai kepada kepalanya, dan kemudian dikatakan dia menyerahkan nyawanya, lalu mati dia, mengalami kebinasaan. Itu satu. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 20, nih, Yohanes 20 nih, kitab saudara. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tuh, dari kubur. Tuh, kubur siapa? Kubur Kristus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi. Sedangkan Yesus yang dikhutbahkan Petrus itu tidak mengalami kematian, dan jasadnya kemudian tidak mengalami kebinasaan. Oke? Dan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Bahkan kamu masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia sudah Kristus. Lalu siapa yang diangkat jadi Kristus ini? Ada dua Kristus di sini. Di Kisah Para Rasul 2 ini ada dua Kristus. Yang satu diangkat oleh tangan kanan Elohim, yang satu kemudian dilantik menjadi Tuhan Kristus dia. Ayo. Sedangkan diumumkan pada kelahirannya di Lukas 2, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Sudah diumumkan tuh. Sudah diumumkan. Orang Israel sudah tahu semua. Tapi ada pengumuman kedua di data nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Loh, bukannya tadi diumumkan pada saat lahir sudah jadi Kristus? Hah? Kok diumumkan lagi yang keluar dari kubur jadi Kristus? Sayangnya Kristus yang lahir di kota Daud itu adalah Kristus Bani Israel. Sedangkan Kristus yang keluar dari kubur ini adalah Kristus bagi yang menguburkan. Sampai di sini paham? Makanya Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu yang mana tuh? Kristus yang mana itu? Coba, Kristus yang mana yang menyesatkan itu, yang palsu itu? Silakan.
Baik, itu tadi adalah menutup menutup putaran ketiga ya. Dan Bang RK akan memulai putaran keempat. Itu berarti tinggal 2 putaran lagi, kita akan segera masuk ke head to head. Tapi kalau aku masuk berarti ada beberapa catatan. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan beberapa data ya. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sejak semula. Ya. Dia eksis dalam nubuatannya. Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Adonai yang diurapi. Ya. Dan yang diurapi ini memang dikatakan dalam ini adalah Mesias. Mesio. Ya. Kemudian tadi saya ingat ya, ada beberapa pandangan dari Bang Juma bahwa semua itu adalah pandangan dari Bang Juma yang mengatakan bahwa, maaf saya harus ambil lanjut ini, mengatakan bahwa dia binasa. Ya, dia binasa. Ya, ini saya ada satu buku yang menarik ya, The Antiquities of the Jews. Ya, Yesus anak Maria itu dibangkitkan. Ya, karena dia anak Allah juga. Ya, karena dia adalah Mesias. Ya, The Antiquities of the Jews mengatakan then alive again, ya bab ketiga. The third day, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi jangan bilang Yesus diangkat, Yesus mati. Ini dalam Flavius Josephus, dia bangkit. Ya, saya hanya menanggapi perkataan dari Juma, Bang Juma ya, maaf ya. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang Yesus disebut Kristus, ya, pengakuan dari, nih saya mengambil sebuah data lagi, pengakuan dari Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 18. Anak Allah yang hidup, dan anak Allah itu adalah Mesias. Betul atau tidak kalau anak Allah adalah Mesias? Ya, Petrus mengakui itu. Ya, Petrus adalah seorang Yahudi dan dia mengakui. Ya, Matius 16 ayat 18. Ya. Ya. Menurut kamu siapakah anak Allah itu? Engkau adalah Mesias. Lalu pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi anak Allah merujuk pada Mesias. Dan memang Mesias dalam praeksistensinya sudah menyatakan diri. Mazmur 2 ayat 2. Lalu yang tadi saya tunjukkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini saya tunjukkan lagi satu data. Ya, ini dalam Sukah 52a. Ya, Sukah 52a. Mesias ben Yosef yang terbunuh. Dan memang Mesias memang harus menggenapi segala sesuatu. Ini Sukah 52a ayat yang ke-6. Yang terbunuh. Ya, pertanyaan saya, Bang Juma, tunjukkan data secara valid apa arti dari Mesias, sehingga kita memahami latar belakang apa yang saya jelaskan ini. Ya, Mesias memang harus menderita. Saya sudah menunjukkan Targum Jonathan 52, Yesaya 52, merujuk pada Mesias yang menderita. Hamba yang menderita adalah Mesias. Dan Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu dengan kematiannya di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews. Ya, dan itu Mesias menggenapi segala sesuatu. Makanya saya tanya, apa arti dari Mesias? Saya minta data resmi. Ya, saya minta data resmi. Saya bukan data AI, data resmi yang saya butuh. Apa arti dari Mesias? Ya. Kalau Mesias datang dari Arab, ya silakan gunakan sudut pandang Arab. Kalau Mesias dari Indonesia, gunakan sudut pandang Indonesia. Tapi kalau Mesias dari Israel, berarti kau harus menggunakan sudut pandang Israel. Makanya, ya, Petrus adalah orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak kapan Mesias itu ada? Targum Jonathan 3 ayat 15. Sudah dijanjikan Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tunjukkan beberapa data. Ya, 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 saya harap ya Bang Juma tunjukkan data yang valid, ya, tentang apa arti dari Mesias itu, ya, pribadi yang diurapi itu, ya, seperti apa pribadi yang diurapi itu, ya, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita?
pribadi yang udah diurapi tidak menderita? Silakan tunjukkan data. Apakah pribadi yang diurapi tidak menderita sesuai definisi dari Mesias? Silakan ditunjuk. Ya, baik. Sekali lagi ya, saya katakan kepada saudara, Anda mengejar arti Mesias itu saya nggak ngerti apa tujuannya ya. Apakah hanya untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih. Gereja Yesus Kristus. Mesias yang diurapi itu. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi. Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya 2 kali? Sudah nggak ada materi lain. Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesias? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu, bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana. Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca nih di data nomor 33 itu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus sejak kapan? Sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara 2 oknum. Ada Kristus yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini, begitu keluar, dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertobat. Dan apa kata Petrus data nomor 40-nya itu? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana, Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus
Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya balik saja kamera ya. Jadi di sini berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai ku buat musuh-musuhku menjadi tumpuan kaki. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nah, Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya, tongkat kerajaan dari Sion ya, pada hari tentaramu ayat ke-4, Tuhan telah bersumpah ya, dan ia tidak akan menyesal, engkau akan adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, seperti yang dibacakan oleh Bang Juma tadi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, Mesias, adalah tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan di Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Jika Daud menyebut dia Mesias adalah tuannya, jadi orang Israel menyangka Daud ini raja besar. Memang Daud raja besar. Tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai tuan? Ya. Sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya, Bang, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ya, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan Yesus adalah Mesias, ini kan? Lukas 2 ayat 11, dia adalah Mesias, Hamasya, ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesias. My servant Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam perjanjian baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya, memang dalam tar ini Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka di dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya ini dalam Suka 52 ayat 6, dia terbunuh. Nah, sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesias, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percaya akan itu, tunjukkan data
Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Tunjukkan kalau itu bukan Mesias. Silakan. Oke, baik. Saya kan sudah katakan sama saudara, saya mengakui bukan? Kan saya yang membawa data itu. Kenapa kemudian saya yang ditanya? Kan aneh aja ini orang. Saya yang menjelaskan itu padamu, kawan. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dimaksud Mesias yang kau bangga-banggakan seakan-akan Yesus yang ada di Kejadian 3 nomor 15 itu. Itu bukan untuk Yesus nih. Bacakan sama ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang kubangkitkan bagi mereka. Itu data pertama. Coba Anda lihat di dalam Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat dalam Yeskel 37. Tempat kediamanku pun akan Yeskel 37 nomor 25, sorry ya. Kita ulang. Atau saya baca aja, Anda tahu nggak? Atau harus saya tunjukkan dulu? Ini dikatakan di sini. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi bukan Yesus. Bukan Yesus yang dimaksud di dalam Targum Yonatan itu. Makanya di sana itu tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang gelar yang adalah imam yang diurapi, Hakohen Hamasel. Oke? Tapi saya tidak sedang membahas itu, Bung. Kamu melarikan kemana perginya? Saya hanya menjelaskan tentang kisah para rasul yang ini tadi nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Daud, justru itu menguatkan. Kalau Daud saja memanggil Tuhan kepada dia, berarti siapa oknum yang tidak mengalami kematian, yang duduk di sebelah kanan Tuhan ini, yang diangkat oleh tangan kanan Elohim ini. Sedangkan ada yang dibunuh. Dengar, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Yang tidak dibunuh diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang dibunuh dijadikan sebagai Kristus kepada pembunuhnya. Anda tadi mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Dari situ aja udah ketahuan ente, saudara. Di data ini, di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31 ini, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu siapa? Siapa itu? Yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati itu siapa? Yesus. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu betul dia sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan oknum yang ini ketika dijelaskan oleh Petrus bahwa yang lahir pada hari itu di kota Daud itu sudah Kristus, mayatnya nggak ada, dagingnya tidak binasa, dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Sehingga yang kau salibkan ini, yang binasa ini, dijadikan menjadi Kristus spesial untuk kalian. Di situ ada dua oknum. Ada Kristus yang tidak mengalami kematian, yang sudah Kristus sejak lahir. Ada yang mengalami kematian, setelah bangkit kemudian baru menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9. Nih, tuh. Sebab untuk itulah kemudian Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu mati tuh. Sedangkan yang dikatakan Petrus tidak mengalami kematian. Yang mana yang betul ini? Tidak mengalami kematian, tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditinggal di kubur. Coba, percayakah saudara
terkait ajaran Yesus di dalam pernyataannya di dalam Matius 24 nomor 24, agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu. Kalau Anda percaya, coba siapa Kristus palsu itu? Silakan. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab, ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain. Tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan Dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya. Di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53, bahwa Mesias itu, bahwa Dia terpaku, ya, Dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53. Nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, Dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan Dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku. Oleh karena penderitaan kita, Dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Nah, saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa Dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Silakan. Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya. Sabar. Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke. Nih, saya tunjukkan kepada saudara supaya Anda belajar sedikit ya, temannya. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya, nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Tidak ada hubungannya dengan Yesusmu. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih. Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah Sefalanu
Nih, Mose kehilap Yakob. Nih, Yakob. Jadi Torah ini adalah hak kepunyaan Bani Yakob. Bukan untuk Kristen. Bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147, 19, nomor 12. Ya, kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca, original teksnya kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya. Nah ini, kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Megik de Faraf, nih, le Yakub kukaf le misfatab le Israel, cuman kepada Israel saja, tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omispatin bal yedaum. Haleluya. 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 Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel. Bukan. Anda bukan Bani Israel. Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi. Bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan. Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti Nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus, nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Gak usah panjang lebar kita. Itu kawan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Juma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Juma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub yang tadi Bang Juma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya, lalu siapa pemimpin kita? Ya, pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Juma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Juma. Ya, tetapi mari kita lihat pandangan dari
Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya. Yohanes pasal 4. Ya. Siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya. Allah itu adalah barang siapa menyembah dalam. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18, tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus, Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami, kepada umat manusia. Jadi ini jelas, sangat jelas. Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas, kita pikir dia terkena tulah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesiha. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna. Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Yonatan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu Kisah Para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan, bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus di data nomor 5? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya. Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28 nomor 18 nomor 19, kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya? Itulah yang saya bahas ini, tapi Anda tidak ke sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus begini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan Kanaan datang di data nomor 12-nya nih. Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang. Kasihanilah aku wahai Tuhan anak Daud.
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Yesus mengatakan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada guguk. Wanita bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Apa titel yang dikasih Yesus kepadanya? Guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu mengiyakan kalau dia disebut guguk. Yesus menyebutnya guguk. Wanita itu mengiyakan. Mereka sepakat. Mereka jabat tangan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi guguk dan anaknya sembuh. Dia tidak pernah berubah menjadi domba. Ingat sekali lagi, Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, saudara. Ente bukan Bani Yakub. Jadi kalau Anda memainkan peran, Anda kemudian ingin Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Saya juga mengakui itu kok. Saya mengakui. Tapi yang jadi masalah ini adalah Kristus yang nanti dinobatkan kepada dia setelah dia disalib. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nih, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, penyesat ini datang kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tapi penyesatnya datang kepada murid-murid Yesus, Bani Israel angkatan pertama. Pertanyaan saya, oknum yang menggunakan nama Yesus dan Kristus yang penyesat itu yang mana? Yang lahir sudah digelari Kristus atau nanti yang mati naik hari ketiga baru menggelari dirinya Yesus Kristus? Yang mana yang penyesat? Yang Kristus anak Maria atau Kristus yang anak bumi ini? Anak yang keluar dari perut bumi? Coba Anda jawab, silakan. It's time. Ini saatnya teman-teman. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan Maria, anak Maria adalah Mesias, betul? Ya, Kristus kan? Betul. Dia sudah mengakui bahwa anak Maria adalah Kristus. Yes, tertulis di Lukas 2:11 dalil. Betul. Dan Ah. dan anak manusia itu adalah Kristus, betul? Adalah Mesias, betul? Kristus adalah Mesias, betul? Iya, itu dibacakan. Dia sudah akui lagi. Anda sudah akui kan? Nah, Ya, sekarang saya mengakui karena itu keimanan saya. Nah, sekarang siapa yang keluar dari Kamu yang mengakui bahwa anak Maria adalah Mesias. terus yang keluar dari kubur? Ya. Yang mendapatkan gelar Kristus untuk penyalibnya siapa? Yesus Kristus anak Maria. Loh, dia tidak mengalami kematian. Iya, memang itu Yesus Kristus anak Maria. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian, dia bangkit dari kematian. Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, Tidak mengalami kita kematian. fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Memang Yesus memang betul. Pelanggaran pertama terjadi, silakan di-mute mikrofonnya. Oke. Ya, silakan. Ya, oke. Kalau begitu saya bertanya, ya, saya bertanya. Di dalam dari tadi belum menjawab, ya. Dalam surat Al-A'raf 157, Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Mic-nya Bang Juma. Sudah kujelaskan tadi kan. Kadija akum rasuluna yubayyinu lakum.
telah datang Rasulku kepadamu, menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang Nabi dalam Musa dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi. Iya, Iya. betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, Pelanggaran terjadi, silakan di-mute. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat, menurut Yesus penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah antikristus. Yang datang setelah dia Antikristus. dia menggelari dirinya siapa? Ya, antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penyesat Iya. akan muncul setelah aku. Iya. Dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku? Antikristus, mengakui Yesus yang lain. Hah? Ya. Di mana Ya. dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16, ya. Hah? Rasul Paulus mengatakan jikalau ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang, jadi aku langsung berhentikan di tengah. Jadi bukan pelanggaran, data dulu baru narasi. Ketika Bang Zuma jadi kalian tidak sedang terburu-buru. Abang-abangku, senior-seniorku, kalian berdua orang cerdas, tidak sedang terburu-buru karena tidak ada timer. Jadi kalau Bang Zuma bertanya, which is, ini menurutku ya, terlepas dari jubah host, itu pertanyaan yang sangat cerdas dan lihai. Secara metode, aku tidak peduli agama kalian, tapi itu metodenya bagus banget pertanyaan itu. Data dulu, baru dijelaskan. Baik untuk Bang RK maupun untuk Bang Zuma. Kalian tidak terburu-buru, enjoy. Aku hanya akan masuk jika pelanggarannya benar-benar serius. Kalau tipis-tipis, kalian silakan lanjutkan. Silakan, dan akun kalian sudah dilindungi anti vertex. Sejauh ini salah satu mendapatkan report yang banyak ya. Saya tidak menyebutkan siapa, tetapi aman. So bebas, silakan di atas dilanjutkan. Waktu tersisa 41 menit 22 detik. Silakan. Ya. Karena kita membahas tentang Kristus. Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Suka 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada antikristus, itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Ya. Ya. Antikristus. Kamu dorong. Nantikan sabar, saya butuh waktu. Karena memang kalau berbicara antikristus, oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus, dari Roh Allah itu sendiri. Ya, anak-anakku, seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta
yang tidak yang menyangkal Bapa, Sang Bapa, maupun anak. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi antikristus itu yang menyangkal Bapa, anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya, sekarang saya banyak bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46, ya, Al-Maidah 46 itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Yo. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran gitu ya. Nah ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perlihatkan saudara, di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, di mana ada oknum yang pernah datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan bergelar Kristus? Kalau mengaku Yesus dan Kristus itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini. Ingat, Tidak ini ada. masih ini Tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia akan Yesus yang mana? Yesus yang mana? Itu dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus. Nah, kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah, itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. Lah itu Ya, temanya. saya ingin membahas tentang bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, nah Ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? kok nggak kayak gitu? Silakan. Dua debater silakan mute mikrofonnya. You guys need to calm down. Tarik nafas. Ambil. Cuma perhatikan, Ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157 menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad, buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 14 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemana? Tahlili. Dia mengatakan. Saya tanya kamu sepakat atau tidak dengan Dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa Nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Iya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Muhammad?
Karena dia adalah nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya saya minta silakan tunjukkan datanya. Firman Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir Talili, bahkan tafsir Wajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Wajis. Oh, tafsir Wajis tidak. Tafsir Talili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157 Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Talili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. yang mentafsirkan itu Anda minta untuk Ya, saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda bisa Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya, Sekarang bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Ya. Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil Berarti Anda sudah yang mengakui berbicara Isa tentang dia- nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan, enggak, Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang tanya yang bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau yang tidak. menafsirkan. Bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak. Aku bilang Bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tukan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Silakan. Kan dari tadi kita membuka, Bang Juma mengutip. Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Zin. Dari fase pertama dan fase kedua. Kan. Nih. Kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Oh, tes mic 1 2, pas. Nah ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok pun Oke. kadang-kadang begitu. Kalau kita baik. Oke, kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Bang Ini Juma, dikatakan nih. coba. Dalam Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat Nah. itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Baik. Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta Nih, Anda mengutip minta Taurat nama loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, Mana silakan Taurat? Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang Kenapa menuliskan jadi nama Nabi saya? Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa dan bukan kaumnya. begitu. Ini Saya aturan bukan loh. kaumnya Nabi Aturan Musa. bukan Al-Quran seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kamu bisa jawab atau tidak? Tuhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini? Sudah melanggar Sekarang- aturan ini. Saya mengikuti aturan dari host. Saya Kan di bertanya dalam harusnya Taurat. Anda Di menjawab. dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Kok sudah Anda jawab. malah Anda Kenapa? mengatakan, "Oh, mana tahu Kitabnya saya." apa? Itu Ya tertulis kan? di Mana tahu saya. Nah, ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab.
Kalau Itu Tauratnya mana? Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Tertulis silakan Anda di dalam tunjukkan. kitabnya Nabi Musa. Iya, Sekarang mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa saya Bani Israel? Ya, kamu bukan Bani Saya- Israel. Ya, Kamu kenapa bukan Bani tidak Israel. Saya. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Biar Mana saya kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru itu? saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Terus Al-Araf kenapa 157 Anda kitab yang mana? Al-Quran Taurat yang saya mana? mengatakan Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Bahwa- Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Diperkirakan, Coba iya, tunjukkan waktu Taurat. itu- Jadi waktu yang itu dimasukkan 70. dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, Taurat. Nabi Oke, makanya Musa. saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitab? Silakan, tunjukkan. Mana kitabnya? Saya tanya. Ya, saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa punya saya kitab yang tuh. buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan Ini sebenarnya. menceritakan tentang Saya bertanya, Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya itu bertanya kepada Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat sekarang Nabi Anda Musa, kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh nama Taurat Nabi Musa, saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda tahu Ketika dari- Anda sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu Coba dari Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab kedija akum rasul. Nah, itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat Bukan Al-Quran. Saya nggak tanya tentang Al-Quran. Saya Taurat tanya dat- nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud Nah. saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Hmm? Tauratnya Taurat siapa? di mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya Tauratnya tidak tahu. Nabi? Saya tanya kan? Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Sejauh- Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Oke, Nabi silakan. Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana tunjukkan? Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada. Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana Baik, tunjukkan? Ada nggak? Tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik nafas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya. Minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah, kalian mungkin belum pernah jadi host ya. Jadi hostnya tidak bisa mengontrol, gitu kan? Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, Hmm. kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran
Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan Saya tidak ada minta tuh. bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. saya Bukti yang jawab. objektif bahwa, Iya, ya, iya, dengar saya baik-baik, dengar jawab. baik-baik pertanyaan saya. Ya, Bukti yang objektif Mm-mm. bahwa Ya. Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta nah, oke. data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang Berarti objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. berarti disembunyikan. Saya Kalau minta data yang objektif. Bisa bukan nggak saya subjektif. ngomong Kalau dulu? kamu mengatakan subjektif, Boleh nggak berarti saya itu ngomong? terkesan bahwa inilah iman saya. Nggak bisa Boleh nggak seperti saya itu. ngomong? Boleh nggak Diskusi saya di ngomong? sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi yang kalau objektif, TikTok kan Anda terus yang bicara gitu. silakan jawab Anda dong. bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya Nah, tidak bilang Al-Quran kamu salah, tetapi Astagfirullahaladzim. saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Ada Kalau yang mengatakan tidak itu disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa? Ya, Mana? Anda kan Tunjukkan. kitab Anda yang mengatakan itu sembunyikan dan itu Disembunyikan. subjektif. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak yang nampak? objektif dong. Saya minta. Kalau Sehingga- disembunyikan sehingga- itu, gini, saudara, sehingga kalau pernyataan disembunyikan dari Al-Quran itu betul. hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada Saya terlihat. ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Nah, Disembunyikan saya- itu kita disembunyikan berarti tahun berapa? bagaimana Supaya tidak ceritanya terkesan Anda subjektif. minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada. Iya, mana Tidak ada Tauratnya dari Musa? mana? Tunjukkan. Tunjukkan ke Tidak saya ada Tauratnya dari Musa. mana Cuma? Iya, mana? Sebenarnya Bang Cuma Tunjukkan udah saya. blunder di sini. Ya, Tunjukkan kalau kepada bilang saya tidak ada, Tauratnya Anda Nabi mengatakan- Musa. Silakan kau Hah? tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Gini, Mana? ya, Bang Cuma Mana? perhatikan, dengar baik-baik. Di sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana Nalar kitabnya dan Nabi logika Musa? kita ini. Mana? Dari tadi Nggak usah ketika Anda berlogika. bertanya kepada Tunjukkan saya, aja, tunjukkan sekarang Anda kitabnya Nabi bertanya Musa. kepada saya, sabar. Anda bertanya Tunjukkan kepada saya. sekarang kepada Anda saya menggunakan kitabnya data dalam Nabi Taurat. Musa. Biar Ketika Al-Quran Anda saya bertanya ini data dalam Taurat, tidak Anda benar. menggunakan kitab Taurat. Al-Quran Saat ini saya Anda mengatakan kitab Taurat mengatakan. itu disembunyikan. Nah, Padahal tadi kalau Anda tidak menggunakan disembunyikan kitab berarti kau Taurat. bisa menunjukkan. Tadi Anda Bisa nggak menggunakan kamu kitab tunjukkan? Taurat. Pertanyaan Sekarang saya, Anda bisa nggak kamu mengatakan tunjukkan? Kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah Bisa tidak falasi. kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima kok disembunyikan? talbisun al-haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan Ya ahlal disembunyikan. kitab lima talbisun al-haqqa Iya. bil batil. Wa taktumul Padahal haqqa tadi wa Anda antum menggunakan ta'lamun. Taurat. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan Berarti nih. Ya ahlal pernyataan kitab Anda lima dari talbisun awal al-haqqa bil itu batil. Wa taktumul sudah haqqa wa antum kontradiksi. ta'lamun. Saya sudah Penganut buktikan. penganut Taurat Anda mencampur boleh adukan menggunakan kemudian Taurat kebenaran untuk dan memakai kebatilan. untuk bertanya kepada saya. Dan Sah-sah kamu saja. Tapi menyembunyikan giliran saya tanya tentang kebenaran Al-Araf, padahal kamu Anda mengetahui nih. bilang disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, Silakan di-mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf. saya duluan. Tema ini diangkat karena RK merasa hebat bisa menjelaskan siapa Kristus yang lahir dan siapa Kristus yang nanti jadi Kristus setelah keluar dari kubur. Tapi sepanjang kita diskusi teman-teman, RK tidak sanggup, malah lari ke bertanya kepada nama Nabi Muhammad. Betapa jauhnya tema ini lari, coba. Betapa jauhnya. Dengan kata lain, saudara RK, saya boleh pinjam bahasanya, sudah menyerah dengan tema ini. Artinya saudara tidak sanggup membuktikan bahwa gelar penyesat menurut Yesus itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun kepadanya untuk menyampaikan firman kepada dirinya yang adalah anak manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, ya, sini saya tunjukkan ya supaya nanti dibilang saya
tidak menggunakan data. Nih, dalam kitab saudara nih dikatakan. Nih ya. 1 Yohanes nomor 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, nih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Nah, perintah itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ini jelas sekali bahwa firman yang telah kamu dengar itu berasal dari Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam data yang lain, misalnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ diterangkan bahwa siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang, sebab banyak penyesat yang datang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di dalam Galatia 1, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nih, Galatia 1 nomor 1 nih, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti penyesatnya siapa, Erka? Oke, terima kasih. Ya, Bang Juma mengatakan Matius 24 ayat yang keempat, kan? Ya kan? Saya ikut pertanyaan dari host yang punya room ini. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Saya ikutin host saja. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Kita sedang bahas tentang Kristus. Ya, bagaimana saya membuktikan bahwa Mesias Yesus adalah Kristus? Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Korelasinya di mana? Suka 52, Mesias ben Daud. Saya membuktikan. Kemudian, ya, memperanakan Yusuf, disebut Kristus. Karena memang Kristus harus diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ataukah Bang Juma, pertanyaan saya Bang Juma, ataukah Bang Juma, ya, bisa memberikan sebuah pernyataan, ya, bahwa Kristus itu bukan dari keturunan Daud? Saya minta pertanyaan bahwa Kristus bukan dari keturunan Daud. Kristus bin Daud harus dari Daud. Kemudian mana lagi? Mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kalau berbicara Kristus adalah Raja, berarti sama seperti yang dikatakan dalam Targum Jonathan, bahwa Kristus adalah Raja, King. Ya, nih, King disebut sebagai King, sebagai Raja nih. Kejadian 3 ayat 15. Nih, sebagai Raja, saya tunjukkan datanya. Sebagai Raja. 15. Nih, sebagai Raja, King. The King. Ya. Saya korelasikan semua lagi, buktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat saja mengakui dia adalah Kristus. Ya. Bahkan salah satunya bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Karena Kristus adalah Raja. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 1. Yesus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ya. Maka dari itu malaikat mempertegas, dia adalah juru selamat, adalah Kristus. Ya, Bang Juma. Baik. Terima kasih karena sudah memanfaatkan breakpoint dengan maksimal selama 3 menit. Control your emotion, guys. Kalian sedang didengarkan oleh banyak sekali orang dan kalian berdua adalah tokoh publik yang sangat dihargai banyak orang. Termasuk saya, Bang Zuma, Bang RK. Control your emotion. Ingat pendapat kalian di awal bahwa kalah menang itu tidak penting. Yang penting adalah kalian menyampaikan kebenaran.
Dan juga untuk teman-teman lain, kalau menang di room ini adalah versi Superboy, tidak menunjukkan siapa yang paling pintar, siapa yang paling bodoh. Tapi tentunya teman-teman di bawah juga memiliki penilaian tersendiri, boleh. Kita akan lanjut dengan sisa 21 menit 12 detik ini. Aku akan lebih ketat lagi. Perhatikan narasi kalian. Karena kalian yang datang pada saya untuk meminta room ini diadakan, jadi manfaatkan ini secara profesional mungkin. Saya salut karena ini panjang. Saya pikir dari awal nanti sudah selesai, ternyata ini masih panjang gitu. Tahan, fokus. Bang Zuma, Bang RK, fokus. Jika ada pertanyaan satu persatu, ingat data dulu baru narasi. Data dulu baru narasi. Timer akan saya hentikan, dan setelah itu kalian berdua langsung lanjut. Selamat malam 18 ribuan orang yang ada di bawah dan ribuan orang lainnya yang sedang mendengarkan di YouTube, di aplikasi manapun sekarang. Selamat malam. Kita semua terhormat bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bang RK dan oleh Bang Zuma. Mbak, Ini tak kasih data dulu, ini tak kasih data. Kamu tadi, ya. Saya kasih data Jawab dulu, dengan saya kasih 4 data. data saya, Nih, 4 data. Bahkan saya sanggah 10 data datamu. saya. Oke, silakan. Saya sanggah datamu, saya sanggah datamu, saya sanggah Silakan datamu. sanggah. Nih, lihat. Kemana ya? Oke. Nih, lihat nih. Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias? Nih, kita jadi anak TK jadinya kan? Nih, Kristus kawan. Kristus. Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus, cuman tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalah menang. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi, akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih, lihat nih, data nomor 24-nya dengarkan. Pelan-pelan kita. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang. Tuh dalil di Matius 24. Nah pertanyaan saya, tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah, gini, coba kau lihat nih, teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih, kita apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku dan oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan berarti dia. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sabar dulu. Enggak, saya tanya, apakah yang Sabar kau dulu. bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu? Paulus mengatakan Kau dia enggak, saya tanya, apakah kau Jangan terima? emosi. Apakah kau enggak, saya enggak Santai. emosi. Apakah Santai. kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias, adalah Kristus? Ya, tapi bukan itu Ya, yang datang kepada dia sudah Paulus. mengakui. Tapi bukan itu yang Udah, datang kamu kepada sudah Paulus. mengakui itu, teman. Bukan itu yang Ya, datang kamu kepada enggak, Paulus. Saya kamu buktikan, udah saya buktikan. mengakui itu. Selesai. Iya, saya sudah akui. Saya akui dari awal, saya akui.
sebuah kerendahan hati dari debater Muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf, tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan hati bahwa Bang Zuma udah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan, kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK, memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations. Teman perhatikan, Bang Zuma tidak saya turunkan, berdasarkan aturan kan harus saya turunkan. Tetapi di sini kalau kalian yang mengerti dialektika ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya, bukan mengakui kekalahan ya, mengakui argumen tersebut, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Zuma untuk closing statement. Dan setelah itu kalau mau turun, kita akan turunkan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya kekalahan dengan terhormat. Congratulations. Kita akan mendengarkan dulu winning speech dari Bang Zuma. Hormat dari saya, dan saya sangat menghargai manner dan sopan santun dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma yang terhormat. Oke, baik. Jadi saya boleh kalah ya, tapi kebenaran itu tepat hak. Saya mengatakan tadi, saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus anak Maria. Dia berarti anak manusia kan? Berarti Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin melahirkan yang bukan manusia, karena Maria manusia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Saya mengakui Yesus Kristus anak manusia, tapi Paulus mengakui dia bukan manusia yang datang kepadanya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti itu bukan anak Maria. Kristus lain. Aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi pernyataan Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, karena anak Maria itu adalah manusia. Di dalam Matius 24 nomor 27, dia katakan apa? Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Dia mengatakan begini lagi, tanda-tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, bukan Mesias palsu, bukan Kristus palsu, adalah tanda-tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 30. Apa dikatakan? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian seluruh manusia akan melihat aku di atas langit, lalu kemudian seluruh manusia meratap. Apakah tanda-tanda itu datang kepada Paulus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai nama dan berkata, akulah Kristus. Nomor 23-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini inti dari pembahasan kita. Sebenarnya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang kepada saudara Kristen, itu bukan anak Maria. Saya boleh kalah, silakan aja, tapi kebenaran itu tetaplah hak. Terima kasih host, terima kasih RK. Anda menang kali ini, ya mudah-mudahan Anda bisa lebih banyak belajar lagi, lebih dewasa lagi menyikapi kemudian materi-materi debat, untuk kemudian Anda bisa berdebatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Aku merinding, hormat sebesar-besar ini adalah bentuk kerendahan hati. Terlepas dari semuanya, debater-debater yang lain harus mempelajari ini ya. Bang Zuma menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahkan ada ucapan selamat. Kalau saya tidak salah dengar teman-teman, Bang Zuma bahkan memberikan ucapan selamat dan ada pesan-pesan yang ini adalah beliau profesional debat, bukan permusuhan. Terima kasih.
Semoga lain waktu kalau ada undangan debat, kalau Bang Zuma pengen lagi ke sini, termasuk Bang Zuma, saya titip pesan untuk teman-teman Bang Zuma dan anak-anak API, kalau ingin mengajukan tentang siapa, room ini akan selalu terbuka. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Sebelum turun, mungkin ingin menyampaikan kepada para pendukung atau sahabat-sahabat API yang ada di bawah. Silakan Bang Zuma. Masya Allah, kepada sahabat-sahabat Muslim, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang menjadi sajian dalam Al-Quran terkait dengan agama sebelum Al-Quran itu kita sudah uraikan. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah. Dan saya berterima kasih banyak pada malam hari ini. Acara kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Muslim yang telah mendukung acara ini, yang telah memberikan support kepada Bang Zuma, dan juga kepada saudara Kristen yang ada di bawah. Saya ingin berpesan, kembali pelajari Bible, pelajari dengan akal sehat. Yang Islam juga pelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudara RK dan juga Superboy. Thank you. Kamu adalah teman yang baik. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Siap. Kata Bang Zuma ya. Ya, Luar sama-sama. biasa kalian berdua. Saya boleh pamit? Terima kasih. Silakan rayakan kemenangan. Semangat terus. Baik. Ayo. Bang Baik, Zuma, saya turun terima ya. kasih, jadi makin respect. Terima kasih Saya Islam turun. seindah ini. Terima kasih. Saya turun. Iya, sama-sama. Baik, dengan hormat kita akan turunkan. Tetapi debat telah selesai. Saya tidak dapat telepon ini dari tempat, tapi dari pendeta. Abang Zuma itu harus dihentikan tadi itu perdebatannya. Kalau tidak, menimbulkan kekacauan pemikiran iman Kristen malam ini. Karena sejak awal itu jemaat Kristen, Protestan maupun karismatik keberatan karena ada dua Kristus di situ, ada dua Yesus katanya. Saya nggak tahu ini debat apa. Sampai pendeta bilang, tolong bilang, memang itu debat harus dihentikan. Dan harus dihentikannya bagaimana? Cuma harus kalah, karena kalau diteruskan, walaupun cuma kalah, bagaimana caranya cuma harus dihentikan dengan kekalahan. Saya nggak tahu itu kalahnya di mana. Cuma saya iya aja tadi. Iya bu, saya bilang iya bu, beta dengan tolong sampaikan bahwa memang cuma harus dihentikan karena statement itu diminta menjadi tema oleh orang Kristen, Katolik katanya. Lawannya cuma malam ini Katolik. Dan semua keberatan karena tema itu mengedepankan satu pemahaman baru bahwa Yesus Kristus ada dua. Jadi itu harus dihentikan bagaimana pun caranya. Nah, yang punya wilayah channel itu menemukan sisi apalagi saya bingung nih. Katanya Zuma salah bicara apa di stop. Karena memang itu permintaan. Adikku sayang dan semua yang ada di room, malam ini kalau Zuma tidak di stop, besok gereja bubar. Karena apa? Karena ada dua Yesus katanya. Udah kita berjalan lagi Bang Zuma. Allah Jadi begitu yang banyak lah, jangan cuma dua. Kau sampai kacau nih. Ini anak bukti satu yang paling bahaya. Itu harus di stop pembicaraanmu karena bahaya. Demikian Bung Andi. Salam hormat buat semua sayangku, cintaku di room. Allah sayang, Allah berkahi. Ya, kita cari tiket dulu karena besok besar pulang ke Jakarta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas dihentikan. Oh, gurunda bahasannya. Nah, kasih Bang Zuma dulu tanggapi. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi tema ini memang ya saya udah bilang tadi jam 5 sore saya live sendiri. Saya katakan tema ini sangat berbahaya dan tema ini sangat berat. Kenapa? Akan mengguncang member gereja sampai ke laci-laci lemari gereja. Karena saya akan membuktikan secara akurat memang ada Kristus lain. Di mana Kristus lain itu, aduh, yang menyakitkan itu ternyata Kristus lainnya yang disalib itu. Kalau Kristus lainnya itu hanyalah yang datang di mana, di Paulus atau yang datang ke Ananias, itu nggak masalah. Ini justru yang disalib, yang dianggap sebagai penebus dosa, ternyata justru itu terindikasi, diduga palsu. Ini ngeri memang. Wajar kalau ada yang jangan bahas tema itu. Ya ngeri lah. Ternyata yang mengorbankan darahnya di atas tiang salib diduga
itulah Kristus yang dimintai untuk waspada. Karena memang betul kan, keluar dari kubur, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Sementara Yesus tidak pernah menerima kuasa sehebat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu ucapan Yesus. Loh, kok ada tiba-tiba keluar dari kubur mengaku, kepada aku telah diberi kuasa. Kuasanya nggak main-main loh, kuasa di langit dan kuasa di bumi. Alamak, hanya gara-gara ingin diberi kuasa di langit dan di bumi, dia keluar mati dulu. Hehe. Wajar kalau mereka segan, kalau mereka takut, wajar.